Selanjutnya adalah aturan-aturan dasar derivatif untuk suatu fungsi yang dikalikan atau ditambahkan atau dikurang atau dibagi atau dikomposisikan. Yang pertama, jika suatu fungsi dikalikan dengan suatu konstanta, fungsinya f, gitu ya. Kemudian dikali dengan c, maka turunannya adalah c dikali f, turunan dari f. Jadi c-nya nggak ngaruh. Jadi misalnya ada fx sama dengan nih 2x. Ini kan 2 ini konstanta, ya, 2 ini konstanta. Jadi yang diturunkan hanya x-nya saja, maka fx sama dengan 2, gitu ya, 2 saja. Nah, kalau di depan ini dikali dengan 3fx, dan kalau ini diturunkan, misalnya yang saya tulis di sini gx, ya, g diturunkan, hasilnya tinggal 3 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 6. Ya, jadi konstantanya tetap, yang diturunkan hanya fungsinya saja. Kemudian yang kedua, saya rasa cukup mudah. Yang kedua, ini power rule, ini yang paling umum, jika suatu fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya itu mengikuti aturan n dikalikan dengan x pangkat n minus 1. Misalnya contohnya di sini nih, ini menggunakan notasinya Leibniz. Jadi x pangkat 3 itu diturunkan, ngikutin aturan ini, berarti n-nya sama dengan 3. 3-nya pindahkan nih, dituliskan di sini. 3-nya pindahkan ke depan. Kemudian dikalikan dengan x pangkat 3 dikurangkan dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 3x pangkat 2. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan fungsinya sama dengan ini 1/x, turunannya gimana gitu ya. Jadi 1/x itu sama dengan x pangkat minus 1 ya. Jadi kalau dituliskan misalnya 1/x itu sama saja dengan x pangkat minus 1. Kalau dia 1/x pangkat 2 sama saja dia dengan x pangkat minus 2 dan sebaliknya. Jadi begitu dia pangkat minus 1, udah kita bisa selesaikan dengan menggunakan power rule, aturan pangkat. Jadi minus 1-nya taruhkan ke depan, kemudian kalikan dengan x, minus 1-nya kurangkan dengan 1, hasilnya adalah minus 1 dikurang minus 1, hasilnya adalah minus 2. Turunan dari 1/x itu sama dengan saat min 1 dikali x pangkat minus 2, atau kita bikinkan dalam bentuk pecahan, itu adalah min 1/x pangkat 2. Saya tuliskan ini 1/x pangkat 2. Oke ya. Terus ini contoh lagi. Apa turunan dari 5x pangkat 3 yang menggunakan aturan pangkat? Berarti 3 dikali 5 sama dengan 15. X, kemudian 3-nya dikurangkan dengan 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Gampang ya. Selanjutnya, ini contohnya x pangkat 2 plus x pangkat 3. Ini aturan penjumlahan. Nih, jika ada suatu fungsi f ditambahkan dengan fungsi g, maka turunannya adalah jumlah dari turunan masing-masing fungsi tersebut. Maka begini, misal saya tuliskan ada fungsi bebas ya, misal saya katakan fungsinya p. P ini sama dengan fungsi f ditambahkan dengan g, ya. Jadi turunannya adalah f ditambah g. Nah, misalnya contoh sini, x pangkat 2 ditambahkan dengan x pangkat 3. Derivatif dari ini itu sama saja dengan turunkan aja masing-masing sisinya. Jadi x pangkat 2 itu 2x, x pangkat 3 itu x pangkat 2. Sehingga jawabannya adalah 2x ditambahkan dengan 3x pangkat 2. Derivatif dari x pangkat 2 ditambahkan dengan x pangkat 3 itu sama dengan 2x ditambah 3x pangkat
2. Nah, contoh lainnya, ini saya tuliskan di sini saja. Misal ada persamaan Y sama dengan 3x pangkat 4 ditambahkan dengan 5x pangkat 3. Nah, berapakah turunannya? Nah, ini dengan menggunakan notasi Lagrange atau bisa juga dituliskan dengan dy per dx. Jadi, tinggal turunkan saja masing-masing sisi. Jadi, 4 dikali 3, 12 x pangkat 4 dikurang 1, 3 ditambahkan dengan 3 kali 5, ini 15, x 3 dikurang 1 pangkat 2. Ya, jadi untuk kurang-kurang juga sama nanti, tambah dan kurang itu bisa diturunkan masing-masing sisinya. Nanti berbeda kalau perkalian dan bagi-bagi ya, ada rumusnya tersendiri. Selanjutnya untuk pengurangan, tadi sudah saya sampaikan akan aturannya sama seperti penjumlahan tadi, kita kurangkan saja masing-masing. Kita turunkan masing-masing sisinya saja. Misalnya contoh di sini D per dv dari V pangkat 3 min V pangkat 4. Ini bebas ya, kalau soal persamaan tadi saya katakan bebas. Misal kalau seandainya begini, dx pangkat 3 x pangkat 2 dv, ini jawabannya tetap ini, karena di persamaan ini tidak ada unsur V ya. Tetapi kalau seandainya dia di sini lah V pangkat 3 min V pangkat 2 seperti di contoh ini, nah ini baru bisa kita turunkan ya, karena memang dia diminta diturunkan terhadap V. Derivatifnya tinggal diturunkan masing-masing sisi. V ini 3V pangkat 2, yang ini 4V pangkat 3. Jadi jawabannya adalah nih ya. Gampang ya, tidak begitu sulit. Nah, contoh selanjutnya turunan terhadap Z dari 5Z kuadrat ditambah Z pangkat 3 minus 7Z pangkat 4. Karena ini di dalamnya masih tambah dan kurang dan konstanta, kita sudah belajar sebelumnya, artinya tinggal kita turunkan perbagian ini. 5Z pangkat 2 turunannya adalah 2 dikali 5, 10Z, 2 dikurang 1, jadi hasilnya 10Z. Kemudian Z pangkat 3, artinya 3-nya diturunkan, kemudian 3-nya diturunkan, Z 3 dikurang 1 alias 2, jadi 3Z pangkat 2, kemudian ini 2 kali 5, 10Z plus ya, kemudian 4 dikali 7, itu adalah 28, Z 4-nya dikurangkan 1, hasilnya adalah 3 ya.